Ketahuan bahwa ternyata anak-anak itu banyak yang keluar dari grup literasi karena tidak ada satu guru pun yang menjelaskan grup literasi itu apa. Satu, pas saya tahu kok tiba-tiba saya ada di grup itu gitu, melalui panggilan itu kan. Siapa yang membuat program panggilannya? Kan ternyata katanya masuk di grup itu karena ada aplikasi, begitu klik langsung masuk ke grup itu katanya. Siapa yang bikin itu? Bagus itu. Link bukan aplikasi. Apa itu? Tautan. Link tautan ya. Itu siapa yang bisa bikin gituan? Emang ada dari WhatsApp-nya Pak, ada WhatsApp. Di share Pak, itu grupnya apa, profil grupnya di share ya. Jadi nanti ada link, pas diklik langsung masuk ke grup. Kan di situ ada grup literasi. Iya. Nah, terus di pojok bagian mana ada tulisan apa? Kanan, kalau saya Pojok kanan, kanan titik titik 3 tiga. kalau nggak salah. Terus bagikan Tautan. Iya, tautan. Dia itu saya begitu klik saya langsung jadi anggota, nggak ngerti katanya. Padahal ini adalah program wajib untuk bisa naik kelas itu kalau sudah bisa menulis dan nanti dibukukan kan? Itu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih. Siapa yang pernah membahas tentang My ID di kelas? Ayo, ada belum kan? Pantesan kepala sekolah sampai stres, ini gimana anak kepada nggak, berarti Bapak bicara itu nggak ada yang merespon. Ini Bu Yeni juga memalukan. Nggak pernah membahas tentang itu. Kalau saya kan terbatas ngajarnya Pak, kelas 10 tuh cuma 3 kelas aja. Materi ajar apa? Sejarah peminatan. Sejarah peminatan. Ya, jadi kalau untuk semua kelas, apalagi terutama yang kelas 10, ya jadi nggak saya umumkan gitu. Dan kalau Karena di kelas, waktunya tidak mungkin ya. iya, dan kalau di kelas juga memang saya sadar belum memberitahu tentang My ID gitu untuk di kelas 10 yang baru ini. Ibu gimana masalahnya itu? Kalau tadi kan masalah waktu ya. Ya, sama Pak, berkaitan dengan waktu juga yang tidak cukup. Tidak cukup Iya. ya. Kalau disisipkan di pelajaran kayaknya nggak mungkin karena kurikulum kita kan padat ya. Ibu nggak ngajar, nggak usah diwawancara. Ibu ngajar juga kan? Ngajar apa? Matematika. Oh, dikira ngajar rondo. Gimana masalahnya Ibu matematika kok nggak pernah ngajarin anak untuk bisa menulis? Pelajaran bahasa Indonesia menulis mah ya, bukan matematika ya? Iya, begitu. Iya, baik, kalau matematika ya lebih kenalin soal yang di papan tulis. Oke, alasannya karena lebih fokus ke pelajaran matematika. Ayo Bu Fitri, alasannya kenapa tidak? Ini bahasa Inggris loh. Belajar menulis, kenapa tidak diajarkan tentang menulis di My ID? Ya mungkin terkait waktu juga kali ya Pak ya. Tapi nanti abis ini saya kasih tahu anak-anak saya di kelas kalau menulis itu. Insya Allah baru mau ya. Ya. Oke, Ibu pelajaran? Ini ya Pak. Materi aja udah banyak. Iya. Kok? Nggak sempet ya nerangin begini tentang menulis di My ID ya. Materi aja bertumpuk-tumpuk ya kan. Apalagi sekarang nyusun kurikulum KTSP lagi. Ini dikejar-kejar Pak Doni. Harus selesai sekarang. Iya, udah selesai Pak tapi. Udah selesai. Oke, Bapak pelajaran Matematika. sama nggak ngajarin juga ke anak ya. Itu siapa apa itu? Pak Pak Yusuf sini, Pak Yusuf. Ini semua diwawancara ini harus tanggung jawab ini. Ya. Ayo, Pak Yusuf. Anak setelah di podcast ternyata tidak ada guru katanya yang mengajari atau menjelaskan tentang My ID. Pak Yusuf juga sama ya? Belum ya? Belum, Pak. Sama jujur banget, polos ya. Oke. Bapak dan Ibu penonton podcast, ini siaran langsung ya. Jadi ternyata apa yang dijelaskan sama kepala sekolah yang duduk di belakang meja belum tentu bisa direalisasikan di lapangan. Yang tahu tentang PBM itu bukan kepala sekolah tapi guru. Setelah ngobrol begini barulah terpecahkan bahwa jika ada materi yang di luar kurikulum, untuk menerapkannya itu
perlu proses waktu kali Bu Yani ya. Iya Pak. Itu diantaranya menurut pengakuan mereka-mereka ini. Tapi sekarang Bapak ingin jelaskan, Pak Doni terutama yang kurikulum harus bisa menjelaskan bahwa ini bukan materi tambahan. Ini adalah alat agar siswa itu memperdalam pelajaran PKWU, sejarah, pelajaran fisika, pelajaran matematika, kimia, sosiologi, PKWU, matematika. Itu diantaranya dengan cara anak suruh merangkum tulisan yang Bapak Ibu jelaskan. Katakan matematika, rumus PEKI, jelasan bla 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 bla. Anakku silahkan tulis di ID apa yang Bapak sampaikan tadi. Hanya menuliskan ulang aja apa yang Ibu terangkan. Berarti dia punya catatan di situ dan kita bisa memeriksa. Oh iya, ini siswa. Itu menurut versinya dia. Tapi kalau punya pemikiran bahwa My ID itu menjadi beban karena harus mengajarkan tentang menulis, ya salah kaprah. PKWU membahas apa tentang Bapak? Pengolahan makanan kan? Ya udah. Nah, kemarin yang diajarkan apa? Makanan apa? Makanan tradisional, Pak. Udah dijelasin. Ya udah, anak suruh menulis ulang apa yang diterangkan Bapak. Dan copy paste juga nggak apa-apa. Misalkan Bapak tentang makanan tradisional yang kemarin dilombakan itu Provinsi Jawa Barat apa? Cucur dengan gemblong. Cucur dengan gemblong, misalkan begitu. Anak mencari dari itu. Mencari dari Google. Nah, tambahkan dengan materi yang Bapak ajarkan. Mereka tidak usah nulis, juga tinggal copy paste masukin di situ. Itu diantara seperti itu Pak Doni, ya. Jadi minta tolong kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah dengan adanya podcast itu, jadi kepala sekolah tahu langsung dari anak dan langsung dari guru. Kalau guru mengatakan tadi kan mengalami kesulitan karena nggak matching. Jadi kalau pemikiran ini ngajar matematika, misalkan rumus XY atau apa gitu, setelah menjelaskan kapan waktunya mau menerangkan My ID, iya kan? Tapi kalau setelah menerangkan, anak-anak semuanya silahkan ditulis ulang di My ID. Di mana ya Pak caranya? Silakan hubungi Pak Doni, hubungi Wakasek, hubungi, kan ada timnya. Itu mah guru bahasa tuh Bu Fitri nanti. Walaupun anak-anak sudah di Bapak bentuk, setiap satu siswa harus melatih 10. Setiap siswa harus melatih 10 punya anggota. Nanti yang 10 itu harus punya anggota lagi 10 dan seterusnya. Gitu aja ya barangkali. Demikian.